Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Abdullah Ahmad Nur dari PBPA 4. Apa sih? Sekarang saya akan membahas tentang analisis wacana kritis Norman Parklok. Cah, sebenarnya sebelum kita masuk dalam analisis wacana kritis Norman, saya akan membahas biografi atau kenapa sih kita harus mengambil Norman Fairclough. Norman Fairclough adalah seorang ahli bahasa Inggris terkenal yang dikenal dengan karyanya dalam analisis wacana kritis, Critical Discourse Analysis, CDA. Dia lahir pada tanggal 12 Juli 1941 dan telah berkontribusi dan telah secara signifikan dalam memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan politik. Beberapa karya penting Fairclough untuk termasuk buku-buku seperti Language and Power dan Discourse and Social Change, di mana dia mengeksplorasi bagaimana bahasa bisa mencerminkan dan membentuk hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Fairclough berfokus pada bagaimana teks dan percakapan dapat digunakan untuk mempertahankan atau menantang struktur sosial yang ada. Jadi kenapa kita mengambil analisis wacana kritis Norman Fairclough, karena mungkin didasari karena banyaknya penggunaan analisis wacana kritis Norman. Kemudian saya akan lebih mendalam tentang analisis wacana kritis Norman Fairclough. Pengertian Norman Fairclough, analisis wacana kritis Norman Fairclough adalah suatu pendekatan analisis wacana yang berorientasi pada analisis sosial dan budaya. Fairclough berupaya mengonstruksi teori wacana bagaimana sebagai kritik terhadap teori yang ada yang cenderung dan parsial. Ia mengintegrasikan tiga tradisi: linguistik, interpretatif, dan sosiologis untuk menawarkan model wacana yang melibatkan tiga dimensi: teks, praktik wacana, dan praktik sosial kultural. Jadi upayanya Norman Fairclough membuat awak ini, beliau ini mengkritisi atau beliau ini tidak menyetujui beberapa teori yang mungkin dikatakan oleh beliau atau Fairclough ini cenderung parsial. Kemudian wacana Fairclough. Wacana dalam pandangan Fairclough merupakan penggunaan bahasa adalah pemakaian bahasa baik lisan maupun tulisan sebagai praktek sosial. Analisis wacana menyelidiki bagaimana bahasa dapat digunakan oleh kelompok sosial untuk mengemukakan pandangan satu dengan yang lainnya. Tujuan wacana Fairclough bertujuan untuk menghubungkan teks mikro dengan teks makro. Wacana Fairclough berusaha untuk mengembangkan model kontribusi dalam kehidupan sosial berbahasa. Jadi fokus wacana Fairclough ini kepada sosial atau kemasyarakatan. Dan penggunaannya banyak sekali, seperti penggunaan politik,
atau penggunaan untuk mengundang massa sebesar-besarnya untuk menjadi presiden. Mereka mengumpulkan massa yang banyak, kemudian menjadikan dia presiden. Itu maksudnya salah satu contoh. Dimensi wacana, uh, uh, Norman Falco mengembangkan model analisis wacana kritis yang terdiri dari 3 dimensi utama. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana bahasa dan wacana berfungsi dalam konteks sosial. Pemfungsian dimensi wacana ini bisa dibagi menjadi 3 dimensi ini. Yang pertama dimensi teks, yang kedua dimensi praktik wacana, yang ketiga dimensi praktik sosial. Dimensi teks ini berfokus pada analisis struktural dari wacana tersebut, termasuk analisis struktur kalimat, kosakata, gaya, dan retorika yang digunakan dalam teks. Dimensi ini mengeksplorasi bagaimana pilihan linguistik dalam teks bisa mencerminkan dan membentuk makna. Representasi bagaimana suatu hal digambarkan oleh teks, relasi bagaimana teks menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, identitas bagaimana bahasa menggambarkan satu hal melalui bahasa. Beliau ini, Verclock ini, bahasa itu berkeyakinan bahasa itu memiliki identitas atau penggambaran yang lebih jelas. Oke, baik. Selanjutnya praktik wacana. Menurut rangkaian 3 membahas bagaimana suatu kelompok sosial, produsen teks, menyampaikan teks, produksi teks, penyebaran teks, konsumsi teks. Jadi praktik wacana ini membahas bagaimana suatu kelompok sosial berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi teks ini melibatkan analisis proses sosial yang terlibat dalam penciptaan dan penyebaran wacana, seperti siapa yang menulis teks, bagaimana teks tersebut diterima dan dipahami oleh audiens, serta konteks di mana teks tersebut dibaca atau didengar. Karena konsumen atau kita ini mempraktikannya kepada sosial. Dimensi sosial kultural atau praktik sosial berkaitan dengan semua konteks yang ada di luar konteks dalam berbagai tingkatan situasional, institusional, dan tingkat sosial. Fokus pada konteks sosial yang lebih luas di dalam wacana terjadi. Ini melibatkan analisis bagaimana teks dan wacana berhubungan dengan struktur dan proses sosial, termasuk hubungan kekuasaan, ideologi, dan institusi sosial. Dimensi ini mengeksplorasi bagaimana wacana bisa memproduksi atau menentang struktur sosial yang ada. Baik, karena yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.